sumber ketenangan itu bukan sesuatu yang nampak dalam bentuk mukjizat, gitu kan. Tapi sumber ketenangan itu lebih kepada hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau sudah level itu adalah orang yang tidak pernah mengatakan tapi. Saya tuh sudah gini, tapi kurang apa saya tuh, gitu kan? Nah, kan? Nah itu kan, tapi kan belum pasrah, belum ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ambia Abu Fatin. Saya Doni Jailani, sahabat ngaji bareng Ambia. Nah, kali ini teman-teman, kita masih banyak sekali permasalahan. Banyak orang yang sudah sering mengaji, bahkan beli Quran yang bagus-bagus. Tapi kok kenapa gitu ya, kita belum merasakan ketenangannya gitu. Nah, oleh karena itu, untuk terkait permasalahan ini, kita langsung aja tanyakan bareng Ustadz kita. Siapa lagi? Ustadz Ambia Abu Fatin. Gimana tuh terkait hal itu? Baik, sahabat Al-Quran rahmati Allah SWT, ada pertanyaan menarik dari sahabat kita Kang Doni terkait dengan bagaimana ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, hari-hari kita baca Quran, bahkan mungkin one day one juzu, ya kan? Tapi hati masih belum lagi merasakan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang merasakan ketenangan hatinya dengan mengingat Allah. Dan ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, salah seorang ulama di Mesir, itu menyatakan bahwa zikir yang paling baik itu adalah membaca Al-Quran. Mengingat Rasulullah SAW juga mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka seharusnya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, ya kan, dia merasakan ketenangan sebagaimana janji Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi. Jika kita sudah membaca Al-Quran dan ternyata masih merasakan ketidaktenangan bersama dengan Al-Quran, ini kan berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya ayat Al-Qurannya yang salah atau hatinya yang bermasalah? Yang pertama jelas nggak mungkin. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Pasti benar adanya dong. Maka berarti persoalannya ada di hati. Di mana persoalannya? Boleh jadi cara pandang dia, ya kan? Atau paradigma dia ketika bersama dengan Al-Quran itu masih belum tepat. Dia mengira bahwa ketika dia membaca Al-Quran, hanya sekedar untuk menyelesaikannya. Hanya sekedar untuk menghatamkannya. Maka apa yang terjadi kemudian ketika kita misalkan tilawah juz ke-15 contohnya ya. Kan 20 halaman tuh. Begitu kita mulai halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga dari juz ke-15 itu, mungkin kita masih enjoy aja gitu ya. Tapi halaman keempat, halaman kelima, hati kita itu sudah mulai risau. Kita sudah mulai disibukkan. Apa yang buat kita sibuk? Pertanyaan saya, tolong jawab juga sama teman-teman di rumah ya. Apakah yang membuat kita sibuk itu menyelesaikan bacaan ayatnya? Atau kita sibuk untuk ngintip berapa banyak sisa halamannya? Ngintip, Ustaz. Jujur ya. Biasanya kita lebih disibukkan ngintip berapa banyak sisa halaman yang harus kita selesaikan. Begitu dilihat, ya Allah perasaan udah banyak. Ternyata baru 3 halaman gitu kan. Nah, ini kan persoalan, ya kan? Sehingga ketika dia selesai di halaman terakhir, sampai di baris yang terakhir, halaman yang terakhir itu kan, hati itu mulai berbunga-bunga tuh. Begitu sampai di ujung ayat, Alhamdulillahirabbil alamin, shadaqallahul azim. Gitu ya kan? Iya. Dia baru merasakan kebahagiaan. Persoalannya di mana? Harusnya kan dia bahagia itu ketika bersama dengan Al-Quran. Tapi ketika dia selesai kok baru merasakan tenang gitu, merasakan plong gitu kan. Nah, ini berarti persoalan. Betul. Maka berarti paradigmanya harus diluruskan. Kita membaca Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan sekedar untuk menyelesaikannya, tapi untuk mencari kebahagiaan bersama Al-Quran, untuk merasakan ketenangan bersama dengan Al-Quran. Nah, ini dulu paradigmanya dulu nih yang harus kita betulkan nih.
Ya, maka niatlah membaca Al-Quran karena ingin membina kehidupan bersama dengan Al-Quran. Kira-kira memang kan kalau ayat Quran itu nggak mungkin ya salah gitu kan. Tapi gimana biar kita mendapatkan tenang dari diri kita dulu mungkin gitu ya tadi ya? Itu saya katakan ya. Jadi persoalannya kan tadi bisa jadi dua ya kan. Apakah ayat yang salah ataukah hatinya bermasalah? Yang pertama jelas nggak mungkin, ya kan? Karena firman Allah itu pasti benar adanya. Maka persoalannya berarti yang kedua, hati kita. Hati kita masih belum tulus ketika dia bersama dengan Al-Quran itu bukan untuk mencari ketenangan dengan Al-Quran, tetapi masih sekedar untuk hatam. Oke. Dikiranya kalau udah hatam itu terus selesai tugas dia gitu kan? Kan enggak. Makanya begitu selesai di surat An-Nas, ulama kita kan mencontohkan begitu baca doa khatmil Quran, segera sambung Al-Fatihah dan awal surat Al-Baqarah. Supaya apa? Itu sebagai pemantik untuk melanjut lagi. Makanya Al-Quran itu seperti circle gitu. Kayak orang tawaf. Gitu. Terus aja dimuter gitu kayaknya. Jadi jangan pernah berpikir untuk sekedar menyelesaikannya. Terus kalau udah selesai, what next gitu kan? Jadi sekali lagi, yuk luruskan niat kita ketika kita baca Al-Quran karena kita ingin membangun kebersamaan dengan Al-Quran. Oke. Nah, itu terkait dari pandangan Ustadz kita, Ustadz Ambia. Bagaimana kalau misalkan permasalahan yang tadi itu kita pandang dari perspektif psikologi? Saat ini kita udah kedatangan nih Hajah Dokteranda Yuli Sulistiawati MPSI. Beliau ini punya buku depth terapi dan juga praktek ya Bu ya? Sekaligus ibu ini juga konten kreator Ustadz. Gitu. Ibu gimana nih Bu untuk pandangan dari yang tadi Bu? Terkait permasalahan ya kita udah baca Quran tapi kok belum dapat gitu ketenangannya. Ya, bismillah ya kita coba bahas. Janji Allah kan, yang dekat dengan Quran, yang membaca Al-Quran itu harusnya tenang. Ya. Tapi kenapa ya kok tidak tenang gitu kan? Padahal udah terus ngaji terus, tapi nggak tenang-tenang, bahkan pikiran cus-cos gitu ya, kemana-mana, pikiran melayang kemana-mana, perasaan juga ya gelisah aja gitu kan. Kenapa ya gitu kan? Tadi Ustadz sudah mengatakan salah satunya niat baca Quran itu apa? Gitu kan? Apakah sekedar mengejar hatam gitu kan? Atau menurut saya sih bahkan tidak salah kalau sekedar ya Allah saya baca Quran, saya pengen tenang. Mungkin itu akan lebih menenangkan daripada niatnya ngejar hatam. Walaupun tidak paham, artinya walaupun bacanya masih kejedot-jedot, tapi dengan ya Allah saya mau baca Quran dengan niat ingin tenang. Karena kan bukankah Quran ini adalah obat ya, menenangkan. Berarti kan jiwa ya, dan juga secara fisiknya gitu kan. Nah, tapi pertanyaan Kang Dodi kan ketika itu terlalu gelisah, tidak tenang gitu kan. Tenang itu mudah dikatakan, tapi faktanya sulit kok kita dapat. Kenapa? Ya, bagaimanapun kalau di ilmu yang saya pelajari, gitu, ilmu psikologi, apalagi sekarang berkembang neuroscience, gitu kan, bahwa terbentuk manusia itu kan sejak sel sperma bertemu sel telur ya. Waktu itu saya sebagai orang yang sangat bodoh, kurang pengetahuan, saya ngerasa wow gitu ya. Ternyata ketika sel telur bertemu sel sperma itu terjadi proses yang luar biasa. Proses merekam semuanya. Janin ini sudah mendengar, sudah melihat semuanya, hanya belum merasa gitu kan. Dan baru setelah 14 minggu tuh muncul rasa. Oleh sebab itu janin sampai sebelum 14 minggu itu masih tenang kan. Istilahnya kalau gerakannya tuh kayak bandul gitu yang ting ting gitu aja. Gitu ya. Nah, begitu 14 minggu suka mulai ada kayak kontraksi gitu kan. Gurinjal orang Sunda bilang gitu kan. Nah, kenapa? Ternyata itu terjadi ketika si ibu hamil ini sedang merasakan hal-hal tertentu, terutama yang kurang mengenakan, atau ibunya baik-baik saja, tapi dia sedang melihat di luar sana orang yang berantem misalnya. Artinya begitu 14 minggu itu janin sudah diberi makna. Sudah diberi kemampuan untuk bermakna.
Saya merasa habis mendapatkan itu, ternyata gini-gini, ceritalah sama teman-teman pengajian gitu kan. Dan saya sangat malu, tertampar. Quran Al-Insan ya dok, Ustaz ya, yang ketika sel telur bertemu sel sperma itu sudah berfungsi kan di situ, dan kemudian 14 minggu ruh ditiupkan. Sebelum ruh ditiupkan belum ada pemaknaan, belum ada persepsi, belum ngerasa apa-apa. Tapi setelah ruh ditiupkan baru itu terjadi itu. Wow, gitu kan. Masya Allah. Dan jangan lupa, yang direkam itu semuanya, semua hal baik, mengenakan, menyenangkan, membahagiakan, dan semua yang buruk, menyedihkan, mengecewakan, semua pokoknya tidak ada yang tersisa. Direkam sama janin ini. Dan setelah direkam pasti ada, kan di copy pasti ada paste ya. Cuma kita tunggu pastenya kapan. Tidak bisa tahu pastenya kapan. Nah, proses itu semua bayangkan dari sejak kandungan. Terus kan sebetulnya mungkin ya tadi ya, mungkin orang Islam di Indonesia itu sudah paham bahwa kalau ada janin itu harus menjaga janin agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Jadi janin ini harus dijaga, kehamilan harus dijaga. Tapi mungkin ya masih cara berpikir kurang ini ya. Menjaganya kan kolot baheula mah cuman pakai penitik, pakai jahe, pakai bawang putih sampai gunting penitik dan sebagainya. Benar. Itu ngejaga maksud nama. Tapi kan terlalu direalkan, terlalu dimaterialkan. Padahal yang maksud dijaga itu yaitu jaga baca Quran terus, sholatnya harus lebih bagus, mendoakan ini gitu kan. Si ayah, terus ada juga kan bapana nggak boleh motong pakai golok, jangan mancing, bisi ininya swing, cina gitu. Kan terlalu sangat-sangat direalistik kan gitu kan, cara berpikirnya ya memang. Ya punten ya, manusia yang belum berpengetahuan itu kan cara berpikirnya sama seperti anak masih belum sekolah gitu kan, masih konkret operasional gitu kan istilahnya, masih konkret operasional gitu kan. Baik seperti itu. Sekali lagi itu sudah terjadi. Bayangkan dalam perut saja sudah terjadi. Dan sebetulnya lebih bahaya dalam perut loh. Kenapa? Karena janin dalam perut itu kan ikut si ibu kemana wae, kemana aja ikut, ya kan? Nah, saya pernah ngalamin. Kampus saya di Jakarta dan sering demo kan, apalagi lagi dulu zaman demo lah gitu kan. Itu ya Allah luar biasa yang namanya kontraksi, karena baru masuk aja misalnya daerah Berlan itu kan udah tawuran, udah pulas gitu kan. Seperti itu. Nah, itu besar dan kondisi kecil, punten. Tidak jarang ini harusnya tidak boleh terjadi ya. Tapi banyak terjadi, misalnya konflik mertua menantu, bla 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 yang tidak boleh terjadi kalau kita tahu hidup ini ibadah, semua yang dititipkan oleh itu ada alam amanah, gitu kan? Lakukan semua sesuai dengan peran fungsi yang Allah titipkan pada kita. Hal pertama adalah ketidaktahuan tentang peran fungsi. Itu yang menjadi tidak tenang sebetulnya. Dan fungsi. Tidak, iya. Jadi kita nih kan, kita semua ya, ini masih pada muda-muda. Saya kan udah banyak peran fungsi nih. Sebagai anak tidak akan pernah berhenti kan? Betul. Sampai kapanpun, gitu kan? Sebagai istri bisa saja berhenti ketika terjadi kematian dan sebagainya. Sebagai suami juga sama. Sebagai ibu pun tidak akan pernah berhenti. Betul. Sebagai nenek pun tidak pernah berhenti. Nah, semua peran ini saya sudah punya di 4 peran ini. Sudah melakukan, merasakan, ya, dan tidak tanggung-tanggung. Insya lagi 7 gitu kan. Banyak banget gitu kan, dan mungkin beberapa tahun lagi sudah jadi uyut gitu kan, karena cucu saya sudah kuliah gitu kan. Nah, jadi balik lagi itu pengalaman-pengalaman yang dari sekedar kurang mengenakan. Misalnya, saya punya klien nih. Bu, kenapa Bapak saya tuh baik banget sama saya. Bapak saya tuh luar biasa sama saya. Pokoknya saya tuh ngerasa sangat dimanja. Ketika saya ngobrol sama teman-teman juga, teman saya iri dengan saya punya ayah seperti itu. Orang lain belum punya HP, saya sudah punya HP. Pokoknya memenuhi semuanya. Tapi kenapa saya tuh suka risih kalau deketi ayah saya? Kayak apa sih gitu kan? Nah, dengan Dep saya coba bongkar.
Bongkar. Ayo, ya Allah, pasrah. Kuncinya kata pasrah. Karena ketika kata pasrah, maka harusnya yang pasrah sesungguhnya, maka tidak akan ada lagi berpikir apa-apa. Pasrahkan dia sama Allah semuanya. Maka kata pasrah yang sungguhnya melepas semua defense. Defense yang paling banyak lakukan oleh kita apa? Pengingkaran dan bohong. Itu penyakit manusia. Dan sudah tidak merasa sebagai masalah lagi. Sudah tidak merasa bahwa itu adalah bohong. Padahal jelas-jelas bohong kok. Minimal membohongi diri sendiri, gitu kan? Nah, itu yang sering. Ya aku tuh sedih, tapi kan gini. Dan aku udah bener gini. Tapi kan itu belum pasrah yang sesungguhnya. Kalau pasrah mah udahlah pasrah. Makanya saya kuncinya pasrah. Karena ketika pasrah sekali lagi, dia akan membongkar tabir, benteng, defense, bawah sadar yang banyak kandungannya 70% loh di bawah sadar ini merekam pengalaman hidup semuanya. Tidak dipilih baik buruk, semua masuk. Dari mulai tidak menyenangkan, apalagi yang traumatis. Contoh misalnya, nah kenapa sih tadi teman saya itu? Karena dia pernah dengar ayahnya bilang gugurkan kandungan itu. Lah saya bilang, kamu di mana? Ini saya dalam perut ibu saya. Ayah saya mengatakan guguran, Mak. Oh ini kali ya yang bikin aku nggak nyaman sama ayahku. Nah, jadi jangan lupa direkam loh itu. Direkam. Gitu ya. Itu Kang. Nah itu aja kan sudah melukai itu. Dan sudah, berarti sudah traumatis. Dia sudah, kemarin ketemu saya 35 tahun, bayangkan. Dan itu masih selalu mengganjal dalam dirinya. Ya, termasuk nggak cuman gitu. Dia sampai tidak suka dan bisa hilang ingatan ketika mendengar lagu-lagu tertentu. Kenapa? Jadi bilang, aduh aku kenapa ya Bu, kenapa ya gitu kan. Saya pernah suatu hari saya sedang candlelight sama calon suami saya di sebuah gedung di lantai 2. Tiba-tiba saya sadar saya sudah ada di seberang gedung itu, berarti nyebrang jalan. Apa yang terjadi? Sebentar, oh ini karena calon suami saya ingin membahagiakan saya, candlelight, dan ada peniup saksofon, lagu Kenichi. Dan aku ternyata sakit di telinga dan kayak hilang kesadaran, lari. Terus kenapa? Ini tiap malam saya dengar bapak saya setel lagu ini. Waktu saya dalam kandungan. Sebegitunya Ustadz. Mangga tinggali dina ini. Saya ingin penguatan nih dari Ustadz. Ada loh orang-orang seperti itu. Jadi keterlukaan itu luar biasa. Dan baliknya. Terus kalau begitu, jadi kapan kita mau tenang? Kalau di bawah sadar kita masih ada menyimpan pengalaman-pengalaman yang dari mulai sekedar tidak menyenangkan. Misalnya melihat senyum, kunaon sih orang itu tuh senyumnya begitu, itu kan tidak kena kita, tapi kita kan gitu kan, nggak enak. Itu aja, apalagi kalau sudah traumatis. Dan jumlahnya 70% loh. Yang tidak nampak di permukaan ya. Jadi hidup kita tuh digerakkan oleh sadar atau bawah sadar? Bawah sadar, 70% loh, bayangkan. 10% prasadar. Jalur bolak-balik, sadar, bawah sadar, terus gitu kan. Sadar kita 20%. Nah, kita ngobrol sekarang ini sadar 20%. Dan saya tidak tahu apakah Kang Doni masih 20% ketika saya habis ngomong ini terus mikir, oh nyanyi aku ge. Karena kan sadar Kang Doni sudah masuk ke bawah sadar kan. Jadi kebayang, digebuku bapak saya, atau misalnya saya pernah bandel ngarokok bla bla bla. Itu kan disimpan sebagai rahasia kita seolah-olah. Tapi kan tidak. Itu menjadi kayak gunung Merapi yang terus gitu kan. Nah, ketika emosi tahan terus, tetap tidak sadar, tidak tenang, dan ketika kekeh dipertahankan, mungkin masih bisa dijaga untuk, karena dikunci ya, nggak boleh keluar nih emosinya gitu kan. Seperti tenang, tapi jangan lupa, mulai sering migrain, mulai sakit gigi juga emosi kan, sakit pundak, udah jelas, mah, jantung, paru-paru, semuanya sampai sakit kaki. Semua itu dari emosi. Bulan kemarin muncul hasil penelitian baru. Jepang mengatakan hasil risetnya mereka baru launching kemarin bahwa
kondisi sekarang sakit fisik itu 90%-nya karena masalah emosi. Oke. Karena dunia sudah kacau kan? Kalau dulu masih mending meren gitu ya. Sekarang karena sudah kacau, jadi ya emosi yang tidak pernah keluar atau keluar tapi tidak sesuai. Gimana yang sebut keluar tidak sesuai? Misalnya saya melakukan kesalahan di kantor, sampai pulang di jalan kekebutan, mau kesenggol. Emosinya di mana tadi mulai? Kantor. Di kantor. Harusnya selesaikan di kantor dong. Iya. Paling tidak, kalau saya sadar salah, maaf ya, saya salah. Atau saya tidak sadar salah, orang lain negur. Oke. Pak, gini. Oh iya, iya. Bapak tuh salah banget gitu. Aduh, salah banget ya. Boleh nggak kalau saya merasa tidak salah banget? Salah sih oke, tapi beberapanya saya bener kok. Boleh kan, tapi objektif. Ya kan? Nah, artinya itu bisa disampaikan, asertif, menyatakan perasaan. Ketika tidak dinyatakan, keluarnya di tempat lain. Tadi kekebutan, nyenggol-nyenggol, ada yang kesenggol orang. Mana bla bla bla, padahal bukan pengen marah ke orang itu kan? Nggak selesai di kantor. Unfinished business. Ada tempat untuk melampiaskan pada akhirnya. Kepancing jadinya. Gitu. Itu di kehidupan sekarang. Yang nyata baru tadi di kantor langsung. Terus yang tidak nyata, yang sudah tidak nyata, yang sudah di bawah sadar, yang sudah masuk alam bawah sadar itu menumpuk. Artinya pengalaman hidup sepanjang usianya itu juga boleh jadi membentuk bagaimana emosi manusia. Betul. Dan itu akan berimpact kepada tingkat ketenangan batin juga. Tidak tenang, karena kan kalau istilah saya aduk-adugan kayak Gunung Merapi pengen keluar sebetulnya kan tidak nyaman gitu kan. Makanya cari celah yang paling gampang itu celah di level fisik. Jadi sekali lagi, fisik itu adalah sebuah pintu saja untuk namanya psikosomatis. Nah, terus nggak cuma itu, kemudian kita menjadi gangguan konsentrasi. Berarti di level thinking, di level intelektualnya yang bermasalah, gitu kan? Tadi sudah bermasalah di sosial, marah-marah tepuguh. Orang nggak salah dimarah-marah, bukan tentang dia saya marah sebetulnya, tapi saya ingat masa lalu saya. Dia mah cuma memicu aja. Sama ketika punten Kang Doni misalnya sudah punya anaknya melakukan kesalahan kecil, tapi ngambeknya luar biasa. Ternyata marah yang dilakukan Kang Doni itu adalah cuman karena mengcopy, mempaste apa yang pernah Kang Doni terima dari orang tua. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, lebih parahnya tadi, ketika sudah tidak tenang, mempengaruhi kualitas spiritual. Padahal kan syaratnya tenang, dan ngaji itu untuk tenang. Kalau sudah tenang, gitu kan? Kalau sudah tenang, maka kita akan makin mudah. Mudah apa? Mudah berpasrah, mudah berinalillahi. Kemudian minta hikmahnya pada Allah, minta dimudahkan. Kalau tidak dimulai dari itu, susah. Jadi kunci pertama apa? Lepaskan dulu. Mungkin gini Bu, kira-kira Ustadz, untuk memperkuat nih perbincangan tadi yang dari Ibu nih, itu udah daging banget kan, kayak saya daging. Daging wungkul. Nah, kira-kira ada nggak ayat yang membahas terkait hal itu? Biar menjadi validasi. Baik. Jadi saya melihat apa yang disampaikan sama Ibu bahwa ketenangan itu pada akhirnya akan dipengaruhi oleh dua sumber. Sumber internal maupun sumber eksternal. Apa yang disampaikan sama Ibu tadi itu lebih banyak pengalaman-pengalaman yang dirasakan berinteraksi dengan dunia luar. Artinya itu adalah sumber-sumber eksternal. Mulai dari bagaimana dia di masa janin, ya kan? Itu apa yang dirasakan sama Ibu pun juga dirasakan dan direkam masuk ke memorinya, ya kan? Gitu. Nah, kalau kita melihat kembali kepada surat Ar-Ra'd ayat ke-28 tadi, itu kan mengingatkan kita atau menegaskan bahwa sumber ketenangan yang sejati itu adalah ketenangan yang berasal dari hati, dari dalam, dari hati, internal gitu ya. Gitu, dari dalam. Nah, ini menarik Bu. Kalau kita kembali ke surat Ar-Ra'd 28 itu, ayat sebelumnya itu bicara tentang orang-orang kafir.
orang-orang kafir itu selalu menuntut agar dia merasakan ketenangan itu dengan adanya bukti nyata secara fisik, secara materi, gitu ya. Nah, nanti teman-teman silakan bisa merujuk ke surat Ar-Ra'd-nya ayat yang ke-27-nya. Jadi orang-orang kafir itu selalu menuntut itu. Maka Allah ingatkan, sumber ketenangan itu bukan sesuatu yang nampak dalam bentuk mukjizat, gitu kan. Tapi sumber ketenangan itu lebih kepada hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, gitu kan. Nah, walaupun saya melihat tadi seperti disampaikan juga ada hubungan timbal balik ya. Jadi ketika hati tenang, maka emosi pun juga relatif stabil. Ketika emosi bisa kita kendalikan, itu pun juga bisa membentuk hati kita menjadi lebih tenang lagi. Nah, gitu. Jadi bolak-balik ya, Tat ya. Nah, jadi ada timbal balik, ya kan? Nah, apa yang dirasakan seperti yang disampaikan sama Ibu, contoh-contoh kasus, misalnya ada banyak masalah di kantor, gitu kan ya, tiba-tiba di tengah jalan keserempet atau kesenggol sedikit saja, itu kan jadi pemantik ya kan, terus dia meluapkan emosi. Sebetulnya ada masalah yang jauh lebih besar sebetulnya, yang membuat dia mengeluarkan atau mengungkapkan itu ya, tetapi karena pemantiknya di situ, itu segala macam kan. Tapi kalau ya sumber ketenangannya itu betul-betul dia pahami dalam dirinya gitu kan ya. Semuanya juga Allah yang ngatur. Keserempet juga eta ge bagian daripada takdir Allah. Dia akan menyikapinya dengan tenang gitu kan. Tidak akan emosional gitu. Ya kan? Nah, maka kembali di awal ketika tadi kita kan bicara kenapa sih orang baca Quran saja kok bisa nggak tenang gitu kan? Nah, bisa jadi tadi ada banyak persoalan yang belum selesai, ya kan? Terakumulasi. Atau ya memang motif dia, niat dia juga ketika berinteraksi dengan Al-Quran pun juga belum lurus. Gitu kan. Jadi kalau tadi Ibu menyinggung-nyinggung ya bahwa Al-Quran pun juga sebagai syifa ya, sebagai obat ya. Ini menarik juga. Kan kalau di surah Yunus ayat 57 ya. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Ada 4 hal di situ, Bu. Ya, yang pertama itu mau'izah. Pelajaran, peringatan. Jadi hebatnya Allah yang menciptakan kita, ya kan? Tentu Allah tahu dong kondisi kita itu yang sebenarnya seperti apa. Kita ini kan sering lupa kan, Doni. Makanya Allah kasih peringatan tuh, Bu. Ya kan? Yang kedua, wa syifaa'un lima fis sudur. Obat atau penawar dari setiap penyakit yang ada dalam dada. Kenapa Allah menurunkan obat? Karena Allah tahu betul kita ini, ya kan, sering mengalami sakit. Kenapa Allah kasih penawar? Karena Allah tahu betul kita ini sering mengalami ketidaktenangan tadi, gitu, ya kan? Nah, yang ketiga wahudan. Kenapa Allah kasih petunjuk? Karena Allah tahu betul kita sebagai hambanya sering tersesat, sering belok, gitu kan? Iya kan? Sering buntu, bener nggak? Buntu dengan cara pikir kita sendiri bisa jadi. Orang sehebat apapun dihadapkan dengan sedikit masalah saja, boleh jadi karena banyaknya akumulasi masalah tadi, gitu kan ya? Itu buntu juga, gitu kan? Nah, maka Allah kasih solusinya, Allah kasih jalan keluarnya, hudan tadi Al-Quran, ya kan? Nah, yang ketiga warahmatun, rahmat kasih sayang. Kenapa? Karena Allah tahu betul kita sebagai hambanya itu lemah, Indonesia. Nah, jadi Allah kasih perangkatnya luar biasa tuh ya, sebagai peringatan tadi, kemudian sebagai penawar, kemudian sebagai petunjuk ya, petunjuk, penawar, penyembuh tadi kan, petunjuk, kemudian keempat itu sebagai rahmat kasih sayang, gitu ya. Nah, jadi kembali teman-teman ya, kalau kita ingin merasakan ketenangan bersama dengan Al-Quran, yuk luruskan dari awal niat kita semata-mata karena mencari ridha Allah. Apa sih ridha Allah? Nah, tadi sudah disinggung sedikit kan sama Ibu kan, pasrah intinya mah gitu. Jadi kalau kita memang diperintahkan untuk baca 1 juz itu, ya udah pasrah aja, ikutin aja alurnya, jangan bentar-bentar lihat kapan selesainya, bentar-bentar lihat kapan hatamnya kan gitu ya. Jadi nikmatin saja prosesnya. Nah, karena manusia ketergesa-gesaan teh ya. Ketergesa-gesaan gitu ya. Saya mau nambah nih, tadi kan pasrah gitu ya. Nah, pasrah sering orang bilang pasrah we,
udah pasrah aja. Dikatakan mudah, tapi sekali lagi itu tidak mudah. Kenapa? Karena sejujurnya di dalam diri kita masih terlalu banyak emosi negatifnya. Ya, emosi negatif ini sebetulnya penghalangnya. Dan emosi negatif ini dari sejak dulu karena kita tidak diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah, punten pada orang tua kita gitu ya. Mungkin kita juga masih melakukan. Kita jarang membimbing anak untuk menyelesaikan masalah. Ya, kalau ada anak masalah, ya udah gini aja, tidak langsung mendikte. Tidak dirunut dari kamu masalahnya apa, menurut kamu gimana, terus supaya anak terus mikir sendiri. Ketika kurang tepat, misalnya, ya oke, itu boleh, tapi boleh nggak dari sudut pandang yang lain, supaya punya banyak wawasan, alternatif solusi sampai dia menemukan solusi yang paling tepat. Nah, ini kan tidak ada. Bahkan kecerdasan emosi pun di Indonesia kan kurang dikembangkan. Ketika anak nangis juga nggak boleh. Anak marah juga nggak boleh. Padahal fitrah itu bukan cuma tentang kognitif loh. Perasaan ini kan juga dari Allah. Harus dikembangkan dan macam-macam. Sekali lagi, itu terhambat. Tidak terjadi itu pengembangannya. Oleh sebab itu, balik lagi pengalamannya numpuk. Nggak pernah dikeluarkan. Sekedar keluar. Saya pengen nangis karena saya sedih. Udahlah, jangan cengeng. Kenapa sih nggak boleh? Karena sedih. Allah melarang. Bahkan saya pernah tolong dikoreksi Ustadz. Saya pernah dengar dari satu Ustadz. Jadi bahwa ketika kita sedih itu kalau memang punya masalah lah, nangis aja. Karena kan air matamu pembasuh luka-lukamu. Masya Allah. Iya kan, saya pernah dengar cerita dari satu Ustadz. Ya memang iya. Ketika kita sedang punya masalah, nangis, tapi nangisnya jangan merintih. Nangisnya dengan mengatakan, ya Allah, saya lagi cerita sama Allah, ya Allah tolong angkat, ya Allah, sampailah pada, ya Allah saya pasrah. Selesai nangis banyak, air matanya banyak, dan keluar kata-katanya, itu belum ada solusi kan. Tapi sudah tenang kan. Sudah, jadi apa? Pasrah. Pasrah sama, tapi dengan mengatakan entong pasrah, udahlah pasrah aja. Pasrah nu mana, pasrah yang mana, nggak gitu, gitu kan. Nah, harus ada apa namanya bukti konkret, konkretnya, menyatakan, sesuatu yang dilakukan. Menyatakan. Nah, DEP itu sebetulnya ya secara sederhana kita sudah bahas DEP tadi teh. Kita sudah bicara tentang bahwa kemungkinan luka dari perjalanan hidup namanya life review therapy. Dan ketika menemukan, saya ingat waktu kecil pernah dipukul sama ibu saya, misalnya gitu, atau saya pernah dijailin sama teman saya di sekolah, itu ketemu timeline terapi. Dan kita mau ngebimbing pasrah, tapi supaya ini muncul kuat, maka teknik terapi yang berikutnya, emotional imagery. Sok ceritain lagi sambil merem gerak. Iya waktu itu aku tuh gini. Bisa keluar lebih kaya, lebih banyak, dan lebih kerasa. Kenapa? Karena tutup mata. Karena ketika kita tutup mata, kita kan putus dari dunia nyata. Kalau gini mah kelihatan kan? Jadi yang keluar apa? Allah memberikan bayangan-bayangan tentang semua hidup kita. Makanya kenapa klien tadi mengatakan dalam janin, saya mendengar itu, saya melihat itu. Karena ada itu. Nah, tekniknya pakai ketuk, karena memang ada penelitian di dalam badan kita ada titik-titik emosi, ketuk titik emosi. Tapi senjata paling pertamanya apa? Ya Allah, saya pasrah. Dan ternyata tidak mudah orang untuk pasrah. Banyak orang mengatakan pasrah tapi tidak pasrah. Ya Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya pasrah. Pasrah tuh. Coba kadang suara gitu pasrah. Dan ya, tertulus gitu ya suaranya. Dan itu bisa dipegang di sininya. Jadi pasien saya suka bilang gini, tek, gitu ya, sama tekan, terus bilang pasrah tapi ngegendok gitu ya. Tuas. Ayo pak. Jadi kalau yang merasakan pasrah betul tuh dia relax ya, lembek ya. Jadi saya suka nonton gini. Ayo pak, bilang dengerin saya. Ya Allah, saya pasrah. Ya Allah, sampai saya tuntun supaya ngikut suara saya. Siapa tahu dia bisa ikut. Kalau susah aja saya ubah. Kalau gitu bapak bilang atau ibu bilang sama Allah, ya Allah bimbing saya untuk pasrah. Ya Allah mampukan saya untuk ngejelit nangis. Ternyata punten yang tidak pasrah itu orang yang paling sombong ya. Ya nggak sih? Gitu tetap betul. Nah ini menarik nih Kang Loni. Jadi pasrah itu ya itu adalah tingkat yang lebih lanjut daripada orang yang merasakan ketenangan. Betul. Ya kan? Nah, saya jadi ingat nih Bu.
firman Allah SWT dalam surah Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Itu persis menggunakan kalimat yang sama yang disebut dalam surah Ar-Ra'd tadi, ayat 28 gitu kan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian atau pulanglah kalian. Rabbiki kepada Tuhan kalian, kepada Tuhanmu, ya kan? Ya. Radiyatan mardiyatan. Dengan penuh ridho dan juga diridhoi. Nah, ridho itu kan sebetulnya yang diucapkan terus-terusan pasrah dalam gitu konteks kan? Pasrah tadi kan itu kan ridho ya. Nah, ada satu yang menarik yang disampaikan sama Ibu juga tadi. Ada sesuatu yang harus dinyatakan dengan ketulusan, dengan sepenuh hati. Nah, itu kan kalau dalam bahasa agama adalah ridho. Betul. Dan kalau tadi Ibu menyatakan harus diungkapkan juga. Makanya kita selalu diminta ya, zikir pagi dan petang itu salah satunya adalah ungkapan kepasrahan kita kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, kalau kita memaknai zikir ini, kita kan menjadi lebih tenang pastinya gitu kan. Ya Allah, aku ridho, aku pasrah Engkau sebagai Tuhanku. Ya Allah, aku ridho, aku pasrah Islam sebagai agamaku. Ya Allah, aku ridho, aku pasrah Muhammad itu sebagai utusanmu untukku, gitu kan. Nah, ini kan berarti tingkat kepasrahan yang paling tinggi adalah kepasrahan sepenuhnya kepada Allah sebagai khaliknya, sebagai penciptanya, dengan segala ketentuannya kan, termasuk syariatnya, termasuk utusannya kan, begitu ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kalau sudah level itu adalah orang yang tidak pernah mengatakan tapi. Saya tegas, saya tuh sudah gini, tapi kurang apa saya tuh, gitu kan? Nah, nah itu kan, tapi kan belum pasrah, belum ridho. Sementara secara teori, kalau orang emosi negatifnya sudah dibongkar sampai habis, sampai 0 bahkan positif, maka berpikirnya akan positif, sikapnya akan positif, selalu husnuzon. Mau seperti apapun kejadiannya, husnuzon. Makanya perkuat dengan innalillahi. Semua dari Allah kan, kembalikan dengan sadar. Oh, kejadian ini sekecil apapun, sebesar apapun, kembalikan pada Allah kan. Kalau itu sudah terjadi, maka pintu kaki kedua untuk mencapai benar-benar menjadi manusia yang bismillah sampailah gitu ya, yaitu memaknai apapun spiritual experience. Bahwa semua yang terjadi ini pasti sudah kehendaknya lah, sudah. Kamu apa? Menurutmu tidak enak, menurutmu sedih, itu terbaik dari Allah loh. Masya Allah, Masya Allah. Cuman kamu belum tahu aja, makanya Allahumma azirni fi musibati kan? Ya, betul. Kalau sudah tercapai, bismillah. Menuju pada hidup yang bermakna buat diri dan memberi makna pada orang lain, dan perilakunya, semua perilakunya adalah ibadah. Bukankah itu perintah Allah? Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk ibadah. Jadi apa yang saya lakukan, saya belum baik, saya masih jauh. Tapi ketika saya punya sedikit ide, saya ingin berbagi pada orang lain supaya kita sama-sama saling mengingatkan. Gitu. Apapun yang dilakukan kan Doni, ibadah. Jadi baca Quran itu niatkan ibadah, bukan untuk ngejar beresnya, Bu ya. Balik lagi itu kan Doni itu ya. Kalau niatnya ibadah, ya sedikit banyak dijalanin kan gitu. Karena semuanya orientasinya hanya untuk Allah. Tapi bagus tuh. Walaupun sekedar niatkan, ya Allah, saya niat ibadah, mudah-mudahan dengan baca Quran ini saya jadi tenang kan gitu ya. Bukan sekedar untuk ngejar hatam doang. Ternyata Masya Allah, buat teman-teman semua yang ada di channel YouTube Sahabat Ambia ini, mudah-mudahan dari obrolan-obrolan para pakar ini, kalau ini pakar, kalau sana bukar. Pagar. Oke, alhamdulillah hatur nuhun Ustadz nih, kata pisan Ibu. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua di rumah bisa mendapatkan ibrah dari hasil obrolan ini dan menambah lagi tadabbur kita dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mana sudah terverifikasi loh dengan terapi Ibu ini gitu ya, ayat-ayat Quran ini. Masya Allah. Jadi buat teman-teman semua, lanjut saja, kalau pengen membahas lebih lanjut terkait apa, tulis aja di kolom komentar ya tadi ya. Insya Allah kita bakalan sharing-sharing lagi, mungkin akan ada tamu-tamu lagi tadi gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Oke.